Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Selamat Imlek, selamat tahun baru Chinese buat Bapak Ibu Saudara yang merayakannya. Selamat beraktivitas, selamat liburan bagi kita semua yang berliburan hari ini. Dan tetap bawakan dalam doa pemilu 14 Februari 2024 agar Tuhan tetapkan pemimpin yang baik untuk negeri ini. Ya sahabat yang terkasih, kali ini saya akan menyingkapkan sebuah kabar baik, kabar gembira bagi kita di dalam sebuah artikel ini. Dikatakan di sini sahabat, fenomena maraknya orang Arab menjadi Kristen di Eropa. Apa sebab? Wow, cukup luar biasa ya. Di Eropa dan Amerika banyak sekali para imigran berbondong-bondong masuk Kristen, percaya Tuhan Yesus. Bahkan menurut artikel ini, katanya, kalau tidak dihambat mungkin tidak ada satupun para imigran yang tetap beragama Islam. Karena permintaan yang begitu banyak, jika tidak ditolak oleh gereja. Karena memang ada beberapa gereja yang masih menyaring orang-orang yang ingin masuk Kristen. Apa motivasinya, apa tujuannya, mungkin bisa dikatakan para imigran tidak ada lagi yang memeluk agama Islam. Di sini dikatakan di dalam sebuah artikel yang berjudul Jakarta, majalah Spektrum.com. Kita tahu ya, majalah Spektrum ini adalah majalah yang sangat terkenal sobat. Dan ini bukan majalah abal-abal, bukan blogspot ece-ecean, tetapi memang jelas ini adalah majalah yang memiliki hak cipta, yang memiliki undang-undang yang sangat resmi. Majalah Spektrum.com. Maraknya pengungsi atau pencari suaka dari Timur Tengah dalam kurung Timteng yang murtad dalam kurung pindah agama dari Islam ke Kristen menjadi sorotan publik dunia. Tak pernah ada yang benar-benar tahu apa salah satu melatar belakangi keputusan mereka untuk meninggalkan Islam dan memeluk agama Kristen. Wow, luar biasa sahabat ya. Namun yang pasti jumlah mereka kian meningkat. Haleluya, puji Tuhan. Ada yang berasumsi murtadnya para pengungsi atau pencari suaka dari Timteng tersebut karena jiwa mereka terancam apabila tetap tinggal di negaranya. Dengan menjadi murtad, ada pula yang berpendapat bahwa para pengungsi memilih murtad agar diterima di negara penampung mereka yang berpenduduk mayoritas Kristen. Wow, luar biasa. Seperti dikutip dari BBC yang mencontohkan salah satu gereja di Belanda, separuh jemaatnya dari pusat penampungan pengungsi sekitar. Wow, separuh jemaatnya saudaraku dari orang Timur Tengah, orang-orang Muslim yang sebelumnya berlatar belakang adalah Muslim. Pastor gereja tersebut mengaku membaptis lebih dari 25 warga Iran setiap tahunnya. Wow. Di negara asal mereka, berpindah agama dari Islam ke Kristen bisa berbuah hukuman mati. Jadi ini bukan kabar yang mengherankan sahabat ya. Kalau murtad itu memang bisa terkena pidana, bisa terkena hukuman mati. Tetapi kalau mualaf disanjung-sanjung sahabat. Bahkan kalau kita lihat di negeri kita ini ya, kalau mualaf itu ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat itu didampingi oleh para petinggi-petinggi pemerintah seperti Deddy Corbuzier ya, kemarin kita lihat sahabat ya. Ada menteri lah, ada ini ya, pokoknya orang-orang penting lah di negeri ini mendampingi orang mualaf. Tapi kalau orang murtad tidak mungkin sahabat didampingi presiden atau menteri saat mengucapkan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum pernah kejadian hal seperti itu di Indonesia sahabat. Tidak ada angka pasti, tetapi seperti dikutip dari The Guardian, ada gereja di Berlin yang tadinya hanya memiliki 150 jemaat. Dalam 2 tahun jumlahnya meroket menjadi 700. Dalam laporan The Guardian juga disebutkan bahwa sebuah gereja Katolik di Australia sempat menerima pendaftaran dari 300 orang yang ingin dibaptis pada tahun 2016. Wow, itu 2016 loh. Nggak tahu sekarang 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24 ini sahabat. Mungkin lebih dari itu kan. Pihak gereja memperkirakan 70% diantaranya adalah pengungsi. Kemudian katedral Anglikan di Liverpool, Inggris bisa menyelenggarakan misa dihadiri 100 hingga 140 orang yang hampir seluruhnya adalah pengungsi dari Iran, Afghanistan, dan wilayah lain di Asia Tengah.
Salah satu pengungsi Irak sempat mengaku kepada media Jerman bahwa ia merasa sangat senang setelah memeluk agama Kristen. Wow. Pihak gereja juga terbilang terbuka dalam menerima mereka, meski cukup kerepotan karena harus mengajari begitu banyak jemaat baru tentang agama Kristen. Ada beberapa pengungsi yang kemudian memilih Kristen karena selama perjalanan dari negara asal yang sangat menakutkan, banyak bantuan ditawarkan oleh sejumlah organisasi Kristen. Ini membuat mereka ingin belajar tentang agama tersebut. Ya, karena Kristen agama kasih, sahabat ya. Apapun kepercayaanmu pasti ditolong. Kecuali seperti kejadian di negeri kita ya, ketika kita beri bantuan dipersekusi, digeruduk ya. Alangkah baiknya jangan sahabat, dibantu dulu. Nanti kita dituduh Islamisasi. Ya, itu resikonya sahabat ya. Setiap hari sangat menantang dan indah. Menantang karena saya tidak tahu apakah mereka akan mendeportasi saya. Indah karena saya ada di dalam lindungan Tuhan. Saya berjanji kepadanya, jika kau membebaskan saya akan melayani engkau, ujar seorang pengungsi Iran yang kini menjadi pendeta. Wow, ternyata ada yang jadi pendeta sahabat, luar biasa ya. Namun ada juga yang curiga, motif mereka sebenarnya bukan perkara iman, melainkan kemudahan mendapatkan status pengungsi. Nah, hal seperti ini ya pasti ada yang memanfaatkan sahabat. Pasti ada 1, 2, 3 orang, pasti ada oknum-oknum yang ingin memanfaatkan hal seperti ini. Ya seperti kita lah, Kristen agama kasih, kan ada yang memanfaatkan kan. Nah, orang berkata, udah geruduk aja mereka ibadah, lempari saja gerejanya, penjarakan saja mereka kan agama kasih, kan tidak boleh melawan. Nah, ada yang memanfaatkan itu sahabat, karena kita baik, karena kita penuh kasih, dianggapnya kita orang bodoh-bodoh, dianggaplah kita si bodoh-bodoh, dianggaplah kita harus diinjak-injak dan dihina-hina oleh mereka. Ada orang begitu sahabat, itu namanya oknum-oknum ya. Ini juga yang diungkapkan oleh pastor yang ditemui BBC. Ia mengaku tak jarang menemani orang-orang yang ingin dibaptis agar tidak diusir dari Belanda. Jika seseorang masuk ke gereja dan sejak hari pertama bertanya kapan saya akan dibaptis, maka saya tahu ia memiliki permintaan untuk diberi status pengungsi. Nah ini sahabat, memang gereja harus cerdas. Makanya saya katakan di pembukaan awal tadi, kalau tidak dibatasi oleh gereja, tidak dibatasi oleh pendeta yang ada di Amerika, Eropa, mungkin semua pengungsi dari Timur Tengah yang beragama Islam, semuanya 100% akan masuk Kristen sahabat. Tidak ada yang beragama Islam lagi. Tapi karena disaring, takutnya ada motivasi lain, ada tujuan lain, makanya disaring sahabat. Itu kata pastor tadi ini ya. Saya tahu ia memiliki permintaan untuk diberi status pengungsi dan ia ingin dibaptis. Jadi saya akan berkata padanya, ini pembaptisan tidak akan membantu, kata pastor tersebut. Jadi langsung dikatakan, kalau kamu dibaptis, jangan kamu berpikir ya kamu akan sah menjadi warga negara sini. Nah gitu sahabat. Jadi kita lihat motivasinya kan gitu ya. Pihak yang bertanggung jawab untuk memproses status para pencari suaka juga berusaha memastikan apa motif mereka. Awalnya sebagian besar pertanyaan kami fokus pada pengetahuan praktis tentang Alkitab. Kini kami lebih fokus pada proses yang dilalui dan pengalaman personal mereka, katanya. Jadi saudaraku yang terkasih, saudara nanti boleh baca selengkapnya di sini ya, dengan judul yang sangat jelas sekali dari majalah Spektrum. Judulnya adalah Fenomena Maraknya Orang Arab Menjadi Kristen di Eropa. Apa sebab? Itu judulnya sahabat. Bagaimana kita lihat memang bukan hoak. Padahal di Indonesia dibalik-balik itu sahabat ya, dibalik-balik gitu ya. Dan ada ustadz dari Amerika, dari Kanada juga berterus terang sampai menangis ya. Betapa sedihnya dia, ada yang hafiz Quran, ada yang imam masjid, begitu jadi pengungsi di Kanada masuk Kristen sampai menangis ustadz itu sahabat. Dia berkata, begitu gampangnya mereka meninggalkan Islam katanya. Kata dia, waktu mereka belum mengungsi di sini, imannya masih teguh. Begitu mereka berada di negara Kanada ini, berada di Kanada ini, mereka merasa terkagum-kagum dan terpesona dengan negara-negara kafir ini katanya. Damai, baik gitu. Akhirnya membuat mereka menjadi Kristen. Ada banyak penyebabnya menurut ustadz ini ya, sehingga banyaknya hafiz Quran, para imam-imam masjid, orang-orang yang memang di daerah asalnya di Arab sana sahabat adalah orang-orang yang berpengaruh di Islam. Begitu jadi pencari suaka di Eropa, Amerika, mereka terkagum-kagum melihat orang-orang Kristen di sana, akhirnya putuskan masuk Kristen sahabat. Itu adalah fakta ya. Saya pernah
cuplik dan upload video itu, pernyataan Ustadz tersebut. Nanti saudara boleh cari. Oke sahabat yang terkasih, sekali lagi selamat tahun baru Imlek buat Bapak Ibu Saudara yang merayakannya, khususnya buat saudara-saudara seiman, buat teman-teman seperjuangan, khususnya buat saudara saya, keluarga saya yang Tionghoa, sahabat saya, famili saya yang Tionghoa. Selamat merayakan tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah di tahun baru Imlek ini kita semakin giat dan semakin bersungguh-sungguh menjadi pemberita kabar baik bagi banyak orang, sehingga Kristus diberitakan kepada suku dan bangsa, dan semakin banyak lidah mengaku, lutut berteluk bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom.